Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh ini, ada baiknya saya berpesan kepada adik-adik kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Di sini kita akan bahas tentang sistem transmisi data. Nah, di dalam sistem transmisi data, kita akan mengetahui terkait dengan komunikasi data itu ada terminologinya, ada mode-mode transmisi data, ada definisi transmisi data. Nah, kita akan bahas satu persatu di situ. Oke, next kita akan membahas tentang metode transmisi menurut definisi ANSI. Seperti yang adik-adik ketahui, transmisi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah simplex, yang kedua adalah half duplex, yang ketiga adalah full duplex. Nah, di mana ketiga metode transmisi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama contohnya simplex. Di sini simplex yang pertama sinyal ditransmisi dalam satu arah. Nah, di sini maksudnya komunikasinya hanya satu arah, pengirim bertindak sebagai pengirim saja, penerima bertindak sebagai penerima saja. Stasiun yang satu bertindak sebagai transmitter, stasiun yang lain bertindak sebagai receiver. Tugasnya adalah tetap. Maksudnya di sini ya transmitter ya selamanya perangkatnya hanya bisa digunakan untuk transmitter. Nah, receiver juga perangkatnya selamanya hanya bisa digunakan untuk receiver. Nah, contohnya itu adalah sistem broadcast pada televisi dan radio. Seperti yang ada diketahui, televisi itu contohnya penerima televisi. Nah, TV yang kalian punya. TV yang kalian punya ya TV itu hanya bisa bertindak sebagai penerima, tidak bisa bertindak sebagai pengirim ke operator TV. Nah, kemudian yang kedua adalah half duplex. Nah, sinyal ditransmisikan kedua arah secara bergantian. Kedua stasiun dapat melakukan transmisi tetapi hanya sekali dalam suatu waktu. Nah, maksudnya di sini pengirim itu bisa bertindak sebagai penerima, tetapi secara bergantian. Nggak bisa secara bersamaan atau dalam waktu yang sama. Contohnya adalah handy-talkie atau walkie-talkie, di mana kita bisa berkomunikasi tidak bisa dalam satu waktu, harus bergantian. Kita berbicara terlebih dahulu, baru lawan atau tujuan berbicara kembali. Jadi kita tidak bisa berbicara bersamaan menggunakan handy-talkie. Jadi harus secara bergantian. Kemudian yang ketiga adalah full duplex. Nah, di sini full duplex ya sangat kalian tahu tentang full duplex ini. Yang pertama, sinyal ditransmisikan ke dua arah secara simultan atau bersamaan. Nah, jadi di situ pengirim dan penerima perangkat pengirim dan perangkat penerima nah bisa bertugas sebaliknya. TX bisa sebagai RX, perangkat RX bisa sebagai TX. Jadi di sini maksudnya adalah kalian bisa menggunakan perangkat, bisa sebagai pengirim, bisa sebagai penerima di dalam waktu yang bersamaan. Contohnya itu telepon. Nah, telepon di sini kalian bisa berbicara dalam waktu yang sama dengan penerima. Contoh lainnya itu adalah voice call menggunakan WhatsApp. Di situ kalian juga bisa berinteraksi di waktu yang sama. Jadi tidak bergantian seperti yang ada pada handy-talkie. Kemudian juga istilahnya grup voice video call. Nah, di situ juga kalian bisa berinteraksi tanpa bergantian untuk berbicara gitu. Oke, yang ini sudah paham pastinya. Kemudian yang kedua adalah di sini kita akan bahas terkait dengan terminologi transmisi data. Nah, ini dibagi menjadi dua terminologinya itu. Yang pertama adalah point to point, yang kedua adalah multi point. Di sini point to point itu hanya menggunakan dua device, tidak bisa menggunakan lebih dari dua device. Di mana dua device itu yang satu bertindak sebagai pengirim, yang satu bertindak sebagai penerima atau sebaliknya secara bersamaan. Nah, di sini limitasinya hanya menggunakan dua device. Maksudnya point to point di situ. Kemudian yang kedua adalah multi point.
di mana konfigurasinya di sini komunikasinya bisa lebih dari satu device di dalam medium yang sama. Maksudnya adalah kalau tadi point to point cuma dari satu perangkat ke perangkat yang lain, di sini di multipoint dari banyak perangkat bisa berkomunikasi dengan banyak perangkat yang lain melalui media yang sama. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya. Di sini dibagi menjadi 3. Di dalam komunikasi data ini sangat penting nih. Yang pertama adalah unicast. Yang kedua adalah multicast. Yang ketiga adalah broadcast. Nah, di dalam unicast ini, kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Maksudnya ya, dia bisa berinteraksi dengan 2 device. Jadi nggak bisa berinteraksi dengan banyak device. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi. Nah, di sini kata-katanya memang agak kurang bisa dicerna. Maksudnya di sini contohnya adalah kita kalau menggunakan telepon secara umum, jadi kita kan memasukkan nomor tujuan. Nah, di situ orang lain tidak bisa masuk ke komunikasi kita dengan nomor tujuan itu. Jadi contohnya adalah telepon model lama di sini maksudnya. Kemudian yang kedua adalah multicast. Berbeda dengan unicast, dalam multicast ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Nah, di sini contohnya multicast adalah internet. Jika kalian mengakses server YouTube, nah di situ komunikasi antara kalian dengan YouTube. Tetapi di situ juga bisa diakses dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi teman-teman kalian masih bisa mengakses YouTube. Nah, di situ maksudnya kita bisa interaksi dengan tidak adanya batasan perangkat yang terhubung ke server YouTube. Contoh lainnya adalah IPTV. Kalau kalian di rumah punya IndiHome, nah pada saat waktu yang sama kalian membuka channel RCTI, nah itu kan tidak ada masalah. Jadi kalian sama-sama terhubung ke IP server untuk si RCTI tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah broadcast. Nah, di dalam proses broadcast ini, ya tadi kita balik lagi ke terminologinya, yaitu adalah simplex, jadi hanya satu arah. Jadi di sini perangkat penerima tidak akan bisa mengirimkan balikan ke perangkat penerima. Jadi perangkatnya hanya bisa satu arah ya, contohnya tadi televisi ataupun radio. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang transmisi data melalui media transmisinya. Terkait media transmisinya. Ini secara umumnya dibagi menjadi 3, yaitu hardwire, kawat keras atau guide media. Yang kedua softwire, kawat lunak atau unguided media. Yang ketiga adalah direct link. Nah, yang pertama dulu kita akan bahas. Di sini hardwire itu media yang dituntun karena gelombang-gelombang dituntun melalui jalur fisik. Ya, contohnya itu misalnya melalui kabel tembaga, melalui kabel UTP, melalui kabel koaksial. Di situ gelombang listriknya dituntun oleh sebuah media dalam bentuk fisik. Kemudian yang kedua adalah softwire, kawat lunak atau unguided media. Nah, di sini medianya tidak dituntun, menyediakan suatu device untuk mentransmisi gelombang elektromagnetik, tetapi tanpa menuntunnya. Ya, contohnya transmisi gelombang microwave, gelombang radio, kemudian inframerah, nah, ya, transmisi satelit. Nah, itu kita tidak harus menuntun gelombang elektromagnetiknya. Jadi di sini media perantaranya bisa udara, hampa udara, ataupun air laut. Kemudian yang ketiga direct link atau transmisi data melalui sambungan langsung. Nah, di sini maksudnya kalau misalnya kita menggunakan kabel ataupun menggunakan tanpa kabel, dia tidak perlu lagi menggunakan amplifier atau repeater. Nah, maksudnya itu langsung dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya hanya menggunakan kabel.
atau hanya menggunakan satu media transmisi dan tidak menggunakan amplifier atau penguat dan repeater di situ untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Gitu. Selanjutnya kita akan bahas mode transmisinya. Jadi transmisi itu dibagi menjadi dua, ada transmisi serial, yang kedua adalah transmisi paralel. Untuk yang pertama, transmisi serial. Data dikirimkan satu bit demi satu bit lewat kanal komunikasi yang terpilih. Nah, di sini maksudnya adalah contohnya itu kalian menggunakan USB atau Universal Serial Bus. Nah, di sini itu dari sumber ke tujuan kita hanya menggunakan satu media atau satu jalur transmisi. Nah, misalnya di sumber sini ada 8 bit atau 8 informasi bit. Kemudian 8 informasi bit tersebut dijadikan ke dalam satu kesatuan agar bisa dilewatin oleh satu media transmisi. Nah, di penerimanya juga sampai di penerimanya juga dia hanya menggunakan satu media transmisi. Jadi dia dikirimkannya di satu media transmisi per bit demi bit secara bergantian. Jadi secara urutan di sini. Ya, contohnya tadi menggunakan USB. Di dalam USB tersebut kan ada TX, ada RX, ada VCC sama ada ground misalnya di situ. Nah, TX itu kan hanya menggunakan satu media transmisi. Jadi informasi di dalam sumber dikelompokkan dahulu menjadi 8 bit agar bisa dikirimkan melalui satu media transmisi sampai di penerima. Nah, kemudian jika yang kedua adalah transmisi paralel. Data dikirim sekaligus, misalnya 8 bit bersamaan melalui 8 kanal komunikasi. Sehingga kecepatan penyaluran data tinggi, tetapi karakteristik kanal harus baik dan mengatasi masalah skew, yaitu efek yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara sempak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Nah, di sini bedanya sama yang serial. Kalau paralel itu dia seakan-akan atau istilah gampangnya media transmisinya ada banyak, ada 8 media transmisi. Jadi satu media transmisi itu dikirimkan hanya satu bit saja. Jadi masing-masing yang 8 bit itu melewati satu media transmisi yang berbeda-beda. Bisa dilihat. Nah, bedanya sama yang Universal Serial Bus tadi atau yang serial itu ya dia hanya menggunakan satu media transmisi. Tapi kalau yang paralel, dia menggunakan 8 media transmisi untuk 8 bit tersebut. Jadi satu bit satu media transmisi. Nah, di sini contohnya itu kalau yang paralel, contohnya adalah printer. Printer yang model lama, nah di printer model lama itu masing-masing pin konektornya itu dia mempunyai untuk mengirimkan dari bit ke 1 sampai bit ke 8. Contoh lainnya itu kalau kalian punya komputer itu adalah sound card. Nah, di sound card itu dia banyak pinnya. Jadi istilah gampangnya paralel itu yang memiliki banyak pin untuk komunikasi. Jadi masing-masing bit dikirimkan dalam satu pin tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang kecepatan transmisi. Nah, kecepatan transmisi ini tergantung pada lebar frekuensi atau bandwidth-nya. Nah, di mana yang pertama itu ada kecepatan transmisi serial. Nah, di sini kalian harus tahu satuannya adalah BPS, B-nya kecil ya, bit per second. Tetapi data yang diterima belum mempunyai arti sebelum mencapai jumlah bit tertentu. Jadi ya di situ data yang diterima harus dimasukkan ke dalam satu paket. Jadi istilahnya kalau dikirimkannya per bit berarti 1 bit, berarti biasanya 8 bit agar bisa dideteksi itu data apa gitu. Jadi harus diketahui dulu. Harus dikumpulkan dulu agar bisa diketahui itu data apa. Kemudian yang kedua adalah kecepatan transmisi paralel. Satuannya adalah
KPS atau karakter per second. Karena jalur komunikasi sama dengan banyaknya jumlah bit per karakter. Jadi tadi yang saya sebutkan, 8 jalur komunikasi berarti 8 bit yang dikirimkan di situ. Jadi masing-masing bit mempunyai jalur komunikasi sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah baud per second atau BPS. Nah, tadi ada bit per second, di sini ada baud per second, di mana 2 bit sama dengan 1 baud. Variasinya adalah 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, dan 9600 BPS. Nah, di sini kalian pasti kalau misalnya sudah menggunakan Arduino, bisa mengetahui terkait baud rate per second, karakter per second, nah, kemudian bit per second, karena komunikasi dengan Arduino itu bisa menggunakan komunikasi serial ataupun bisa menggunakan komunikasi secara paralel. Nah, di situ ada kecepatan transmisinya bisa diatur. Kemudian selanjutnya, di sini ada transmisi data berdasarkan bandwidth atau kanalnya. Nah, digolongkan menjadi yang pertama adalah broadband channel. Nah, di sini broadband channel itu digunakan untuk sinyal berfrekuensi tinggi. Kemudian digunakan untuk gelombang mikro, kabel koaksial, dan serat optik. Nah, biasanya broadband channel itu kalau kalian tahu terkait dengan komunikasi seluler, komunikasi fiber optik. Nah, di sini menggunakan broadband channel. Kemudian yang kedua, voice grade channel. Nah, voice grade channel itu ya biasa digunakan untuk telepon rumah. Nah, di sini yang pertama ada dial up, ada private line, ada menggunakan frekuensi 300 sampai 3000 Hz. Nah, biasanya menggunakan ya telepon rumah tadi. Kemudian yang ketiga adalah sub voice channel. Itu menggunakan kecepatan transmisi di bawah 600 bit per second. Nah, ini maaf nggak ada satuannya, lupa ditulis satuannya. Nah, terakhir adalah telegraph channel. Nah, di sini menggunakan kecepatan transmisi 45 sampai 75 bit per second. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini akan bahas juga karakteristik transmisi terdiri dari 2 macam arus. Nah, itu seperti kalian tahu, yang namanya arus listrik itu ada 2, ada yang direct current sama alternating current. Nah, itu di situ ada keterkaitan juga dengan media transmisi. Jadi, yang pertama contohnya DC, direct current, itu biasanya jarang digunakan. Biasanya komunikasinya untuk jarak dekat, kemudian kecepatan di bawah 300 bit per second. Ya, contohnya itu ya transmisi dari Arduino ke sensor atau transmisi dari Arduino ke perangkat output, misalnya speaker, misalnya LED. Nah, itu kan hanya menggunakan arus DC. Kemudian yang kedua adalah AC. Nah, di sini AC itu sering digunakan untuk jarak jauh untuk kecepatan tinggi. Nah, di sini contoh penggunaannya misalnya kalau kalian tahu dengan tower atau BTS. Nah, mereka itu untuk melakukan transmisi itu menggunakan arus AC, nggak bisa menggunakan arus DC. Nggak akan sampai ke tujuan kalau menggunakan arus DC. Harus menggunakan arus AC. Biasanya satuannya adalah dB watt. Jadi kalian kalau misalnya bekerja di subkon pengadaan BTS. Nah, di situ kalian harus mengetahui berapa dB watt standar untuk melakukan transmisi. Dan juga untuk satelit juga sama. Jadi satelit harus dalam perhitungan link budgetnya harus mengetahui berapa sih standar dB watt-nya agar kita bisa berkomunikasi dengan satelit. Oke. Selanjutnya adalah di sini media. Kita masuk ke media transmisi data. Di sini ada banyak media transmisi data. Nah, untuk poin yang pertama, keberhasilan transmisi data itu bergantung pada ya pastinya kualitas signal yang ditransmisikan. Jadi sebelum kalian melakukan transmisi data, dipastikan kualitasnya itu
sudah sangat baik. Jadi tidak ada noise, tidak ada masalah dalam signal tersebut, baru kalian bisa transmisikan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik media transmisinya. Ya, tentu beda kalau kalian melakukan transmisi menggunakan kabel koaksial, menggunakan kabel UTP, dengan menggunakan kabel fiber optik. Jadi ya, setiap media transmisi itu ya sangat terkait dengan keberhasilan transmisi data atau kecepatannya juga di situ. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis media transmisinya. Yang pertama adalah kawat terbuka atau open wire. Nah, di sini maksudnya ya kawat terbuka itu ya hanya tembaga, tidak ada pelindung-pelindungnya sama sekali. Nah, ini biasanya digunakan, ya jarang digunakan untuk sekarang ini. Jadi sangat rentan terhadap air, sangat rentan terhadap udara, nah di situ. Kemudian yang kedua adalah kabel koaksial. Nah, di dalam kabel koaksial ini bisa kalian lihat ada 4 bagian. Yang pertama yaitu ya tembaga itu sendiri di tembaga. Kemudian yang kedua ada bahan pelindung menggunakan bahan isolator. Kemudian yang ketiga adalah ada kabel serabut. Kemudian yang keempat ada pelindung plastiknya. Jadi ada 4 bagian di sini. Di sini ada thick net core, kemudian ada thin net core. Jadi ada 2 jenisnya. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih tipis. Tapi ya di dalam isinya tetap sama, ada 4 bagian dalam kabel koaksial tersebut. Nah, di sini secara detailnya terdiri dari konduktor silinder rongga luar yang mengelilingi satu kawat konduktor tunggal. Kedua konduktor dipisahkan oleh bahan isolasi, ya kan ada bahan isolator yang di sini. Kemudian, nah di sini biasanya digunakan untuk transmisi telepon dan televisi jarak jauh atau televisi kabel juga bisa menggunakan kabel koaksial. Jadi kalau kalian punya antena di rumah, nah itu contoh kabel koaksialnya. Jadi kabel yang menghubungkan antara TV kalian ke antena. Nah, di sini sebenarnya ada kelebihannya. Dia ada lebih mahal daripada kabel twisted pair atau UTP gitu. Tidak mudah terkena noise bila dibandingkan dengan twisted pair. Nah, itu dia lebih rentan, lebih kuat terhadap noise, sehingga dapat digunakan secara efektif pada frekuensi tinggi. Nah, kalau lebih kuat terhadap noise ya bisa digunakan frekuensi tinggi. Makanya kenapa untuk televisi, untuk radio, untuk televisi itu menggunakan frekuensi tinggi. Jadi kenapa menggunakan koaksial ya karena itu. Karena dia lebih kuat terhadap frekuensi tinggi. Nah, di situ. Kemudian next. Yang ketiga adalah kabel jalin ganda atau twisted pair cable. Nah, ini ada bisa yang kalian tahu itu ya UTP ya kan, yang untuk kabel internet, kabel UTP RJ45 konektornya. Nah, di sini untuk yang dimaksud dengan kabel jalin ganda ini, dia terdiri dari 2 isolasi kawat tembaga yang diatur dalam suatu spiral yang terlindungi. Gulungan ini meminimkan interferensi antara kabel. Jadi kalau kalian ada untuk menghilangkan interferensi itu bisa menggunakan membentuk kabel menjadi sebuah gulungan. Itu untuk meminimalisir interferensi antara kabel. Nah, di sini digunakan untuk dipakai pada sistem telepon untuk jarak jauh dengan data rate 4 megabit per second atau lebih, biaya lebih murah, mempunyai bandwidth yang rendah. Nah, di sini tapi dengan seiring perkembangan zaman, untuk kabel twisted pair itu ya seperti yang kalian tahu, kabel UTP, kabel RJ45 itu dia bisa mentransmisikan dengan kecepatan yang tinggi juga, bisa sampai 100 gigabit per second, bisa kurang atau lebih. Jadi kalau kalian tahu kabel UTP itu ada jenisnya, ada yang cat
5 atau Cat 5, ada yang Cat 6 atau Cat 6. Nah, di situ yang membedakan kualitas kabelnya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan data yang bisa dilewatkan oleh kabel tersebut. Jadi, semakin tinggi Cat-nya itu, maka semakin tinggi pula support kecepatan data yang bisa melalui kabel tersebut. Nah, kita masuk ke karakteristiknya dulu sekarang. Jadi, di sini seperti yang kalian tahu dalam melakukan crimping kan banyak warnanya ya. Ada orange putih, ada biru putih, ada biru, ada hijau putih, ada hijau, ada coklat putih. Nah, ini di dalam kabel tersebut yang bagian-bagiannya adalah ya di dalam warna kabel itu ada konduktor atau tembaganya, kemudian ada insulationnya ya bertugas sebagai isolasi, kemudian yang ketiga adalah pair. Nah di sini pair itu maksudnya ada temannya, ada istilahnya saring keterkaitannya di situ. Jadi ya orange putih dengan orange, coklat dengan coklat putih, hijau dengan hijau putih, biru dengan biru putih. Kemudian ada pelindungnya, ada shieldnya, kemudian ada sheet atau pembungkusnya. Jadi ya di sini yang kabel UTP-nya seperti itu. Nah, ini yang unsealed twisted pair, berarti unsealed itu dia tidak ada pelindung tambahan. Ada juga selanjutnya itu adalah bukan unsealed, tapi sealed twisted pair. Jadi atau bisa disingkat sebagai STP. Nah, di sini di STP itu kalau tadi dia tidak ada pelindung tambahan, di UTP kalau di STP itu ada pelindung tambahan. Jadi pelindung tambahannya itu ada di kabel yang tadi itu yang orange putih sama orange itu dilapisi lagi dengan sebuah pelindung. Nah, kemudian ya yang tadi pembungkusnya juga dilapisi oleh pelindung tambahan atau pelindung kabelnya itu. Jadi lebih aman kalau menggunakan STP ini. Kemudian selanjutnya adalah kita tadi masuk ke STP. Selanjutnya kita akan bahas tentang fiber optik. Nah, di sini untuk fiber optik kelebihannya dia mampu mengirimkan bandwidth lebih banyak. Jadi kapasitasnya lebih besar maksudnya di situ. Banyak digunakan untuk komunikasi antar backbone LAN dengan kecepatan tinggi ya. Karena bisa mensupport kecepatan tinggi ya dia banyak digunakan untuk sekarang ini. Nah, untuk definisinya, fiber optik adalah suatu medium fleksibel tipis yang mampu menghantarkan sinar atau cahaya. Berbagai kaca dan plastik dipakai untuk membuatnya. Bandwidth yang lebih besar jika dibandingkan kabel koaksial atau twisted pair. Atenuasinya juga lebih rendah. Nah, digunakan juga untuk local loops, local area networks. Nah, itu dia paling kuat juga terhadap keadaan alam. Nah, di sini juga untuk lapisan-lapisannya, yang pertama adalah core atau inti yang berbahan dasar kaca. Kemudian ada cladding. Nah, di sini ada cladding itu adalah semacam pelindungnya, tapi di sini masih berbahan kaca juga. Kemudian ada yang paling luar adalah jaketnya atau covernya, pembungkusnya. Dia menggunakan plastik. Jadi ada 4 bagian sebenarnya. Ada jaket, kemudian di paling utamanya itu ada covernya. Jadi setiap kabel-kabel itu dia memiliki pelindung utama. Di dalam kabelnya ada 3 kabel fiber optik. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya di sini ada tipe-tipe konektor fiber optik. Nah, sebenarnya tadi kabel fiber optiknya di sini kita akan bahas terkait dengan konektor-konektor apa saja sih yang biasa digunakan untuk fiber optik. Kalau kalian mungkin yang kalian familiar adalah yang SC, nah subscriber connector. Nah di sini ada juga yang FC, fiber connector, ada yang LC, lucent connector dan lain sebagainya. Nah masing-masing ini mempunyai
redaman yang berbeda-beda, kemudian repeatability atau keakuratan pengiriman data yang berbeda-beda, kemudian tipe yang berbeda-beda juga, nah kegunaan yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini kalau kalian menggunakan subscriber connector, dia itu redamannya antara 0,20 sampai 0,45 desibel. Kemudian repeatability-nya adalah 0,10 desibel. Kemudian dia digunakan untuk single mode dan multi mode. Kemudian kegunaannya untuk data communication. Nah, contoh lainnya itu untuk fiber connector untuk data communication sama bidang telecommunication. Kemudian FDDI untuk jaringan fiber optik. Kemudian yang Lucent connector dia untuk interkoneksi dengan high density. Kemudian yang terakhir ada ST digunakan untuk inter atau intra building, security, dan navy. Nah, di sini masing-masing konektor itu ya berbeda-beda peruntukannya. Ada yang untuk pelanggan, ada yang untuk jaringan secara luas, ada yang untuk kapasitas atau security yang lebih baik, gitu kan. Nah, di situ masing-masing mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Jadi ya sebenarnya ini penting. Misalnya kalian kalau misalnya sudah masuk ke dunia kerja, pastinya kalian harus memahami jenis-jenis konektor yang ada dalam fiber optik. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kemudian transmisi yang berikutnya adalah menggunakan microwave atau gelombang mikro. Nah, di sini gelombang microwave itu dia untuk memperoleh transmisi dengan jarak yang jauh. Jadi digunakan untuk jarak yang jauh. Digunakan gedung-gedung relay microwave yang diseri dengan point-to-point microwave yang dirangkai bersama sesuai dengan jarak yang diinginkan. Digunakan antena parabolik, digunakan untuk telekomunikasi jarak jauh, transmisi suara, televisi, local networks, local data distribution. Kemudian dibandingkan dengan kabel koaksial, jarak antar amplifier atau repeaternya lebih jauh. Nah, di sini simpelnya seperti ini. Kalau misalnya gelombang microwave, dia itu pasti menggunakan antena parabola. Kenapa menggunakan parabola? Ya karena dia frekuensi digunakan adalah frekuensi tinggi dan dia jaraknya juga bisa lebih jauh. Nah, di sini contohnya komunikasi antar BTS. Dari BTS ke BTS, dia bukan menggunakan gelombang radio biasa seperti pada seluler, tapi dia menggunakan gelombang mikro, yaitu menggunakan antena parabola. Jadi dia harus point to point, jadi harus tidak boleh bergeser, harus lurus line of sight. Kemudian tidak ada obstacle di sini. Beda kalau menggunakan gelombang radio yang biasa, yang seluler ya pasti dia bisa bisa di segala arah gitu. Tapi kalau untuk yang gelombang microwave dia harus point to point, harus istilahnya satu titik. Jadi komunikasinya itu tidak boleh bergeser gitu. Nah, contohnya ini konfigurasi point to point digital microwave. Nah, di sini. Di sini juga tadi kan kita sudah ada membahas terkait point to point sama point to multi point atau multi point. Yang point to point itu ya dia hanya satu komunikasinya, ada pengirim sama penerima. Kalau multi point dia ada banyak komunikasinya. Di sini konfigurasi point to multi point digital microwave. Nah, contohnya di sini ada satu BTS, kemudian di sini ada penerima, penerima, dan penerima juga. Nah, penerima juga pasti menggunakan antena parabola, karena antena parabola itu digunakan untuk gelombang microwave. Nah, di sini yang tadi cuma satu, di sini sudah banyak penerimanya, jadi sudah banyak di sini. Master tower dengan menggunakan antena omnidirectional. Jadi istilahnya antenanya itu ya di sini masternya menggunakan antena omnidirectional, kemudian untuk penerimanya yang menggunakan antena yang parabola. Jadi istilahnya di situ komunikasinya bisa point to multi point. Jadi nggak cuma ke satu titik di situ.
Itu. Jadi intinya kalau misalnya kalian ada BTS, BTS-nya itu ada dua antena, ada antena sektoral, ada antena microwave atau antena parabola. Jadi antena microwave-nya itu untuk komunikasi antara BTS, antena sektoral untuk komunikasi dengan mobile atau dengan handphone kita atau istilahnya frekuensi selulernya, frekuensi GSM, 3G ataupun 4G. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada juga selanjutnya adalah transmisi satelit. Nah, kalau transmisi satelit ya tetap biasanya menggunakan gelombang microwave, cuma di sini komunikasinya dengan satelit. Jadi menggunakan antena parabola. Nah, di sini ada antena parabola. Nah, di sini biasanya digunakan misalnya untuk stasiun relay pada televisi. Nah, di sini misalnya contohnya ini satelit Telkom. Satelit Telkom itu pasti ada yang bagian yang untuk melakukan kontrolnya atau master stationnya. Kemudian di sini ada antena yang bertindak sebagai TX atau transmisi, ada antena yang bertindak sebagai RX atau penerima. Jadi di sini komunikasinya itu komunikasi satelit menggunakan antena microwave atau antena parabola. Nah, maksudnya transmisi satelit itu stasiun relay microwave yang digunakan untuk merangkai dua atau lebih transmitter atau receiver dari ground base microwave yang dikenal sebagai stasiun bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut juga sebagai channel transponder atau transponder saja. Digunakan untuk television distribution, paling luas digunakan di seluruh dunia, memakai teknologi DBS (Direct Broadcast Satellite), di mana sinyal video dari satelit ditransmisikan langsung ke rumah-rumah, transmisi telepon jarak jauh, kemudian VSAT juga di sini. Nah, di sini maksudnya kita dalam melakukan komunikasi itu kita ada jalur. Jalur tersebut dinamakan adalah sebuah transponder. Satu transponder memiliki frekuensi yang sama. Jadi istilahnya di antena itu di satu titik ada banyak transponder. Nah, per transponder itu dia adalah satu frekuensi. Jadi kalau banyak transponder dia memiliki banyak frekuensi di situ. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Nah, di sini ada komunikasi menggunakan inframerah atau sinyal inframerah. Nah, di sini ya tetap pasti dia komunikasinya ya satu arah juga. Jadi ya contohnya remote TV, kalian bisa melakukan perpindahan channel menggunakan remote. Nah, itu si penerima akan melakukan proses sesuai apa yang dikirimkan oleh pengirim. Selain itu ya, kalau kalian pernah menggunakan pengiriman data menggunakan inframerah pada handphone-handphone yang dulu ya pasti kalian tahu keterbatasannya di situ. Kemudian selanjutnya adalah gelombang radio. Nah, ini tadi bedanya dengan gelombang microwave. Kalau gelombang radio itu dia komunikasinya dia langsung ke handphone. Jadi nggak harus point to point, nggak harus line of sight. Jadi dia bisa ke segala arah. Nah, ini berbeda dengan microwave, bahwa radio adalah segala arah, sedangkan microwave adalah terfokus. Dengan demikian tidak diperlukan antena berbentuk parabola di sini, dan tidak perlu diletakkan pada jurusan yang tepat seperti antena microwave tadi. Nah, tadi di dalam BTS tadi kan antena microwave untuk komunikasi antar BTS, antena sektoral untuk komunikasi dengan handphone gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang, nah ini sebagai pengingat saja di dalam sebuah komunikasi ada frekuensi. Nah, di sini ada spektrum frekuensi elektromagnetik. Nah, di sini ada 3 sampai 10 kHz disebut sebagai ELF, extremely low frequency. Nah, ini kalian hafal, ini harus hafal juga sih, jadi harus diingat juga. Jadi kalian menggunakan frekuensi itu, semakin kecil frekuensinya akan semakin apa, semakin besar frekuensinya akan semakin apa. Bisa dilihat sebenarnya semakin kecil frekuensi dia jaraknya bisa semakin jauh, cuma bandwidthnya lebih kecil.
Tapi kalau semakin besar frekuensinya, jaraknya akan semakin terbatas. Dan bandwidth-nya juga lebih besar kalau yang seperti ini. Nah, contohnya, saya berikan contoh untuk televisi itu adalah VHF dan UHF. VHF itu 30-300 MHz, kalau yang UHF 300 sampai 3000 MHz. Jadi contohnya itu untuk Net TV, untuk RCTI biasanya mereka menggunakan sekitar 500 sampai 700 MHz untuk frekuensi mereka. Jadi satu frekuensi satu channel. Kalau untuk yang TV analog, kalau untuk TV digital satu frekuensi dia bisa berisi banyak channel. Jadi lebih efisien di situ. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan bahas terkait gangguan pada transmisi atau transmisi impairment. Di sini untuk yang pertama adalah atenuasi dan distorsi atenuasi. Nah, untuk definisinya, kekuatan sinyal akan melemah karena jarak yang jauh melalui media transmisi apapun. Jadi semakin jauh jaraknya, ya pastinya kekuatan signalnya akan semakin berkurang. Nah, di sini yang pertama ada untuk medium hardwire. Atenuasi berbentuk logaritma dan biasanya merupakan harga konstan dari desibel per satuan jarak. Kemudian untuk medium softwire itu atenuasi lebih kompleks, fungsi dari jarak dan melalui atmosfer. Nah, maksudnya hardwire itu yang tadi, yang menggunakan kabel, contohnya koaksial. Kalau untuk medium softwire itu dia ya contohnya menggunakan gelombang radio. Nah, di sini ada 3 pertimbangan teknik transmisi untuk atenuasi. Yang pertama itu, sinyal penerima harus mempunyai kekuatan yang cukup sehingga rangkaian elektronik penerima dapat mendeteksi dan menginterpretasi sinyal. Kemudian yang kedua, sinyal yang diterima harus tetap dijaga supaya cukup tinggi daripada noise tanpa ada gangguan. Kemudian yang ketiga, atenuasi bertambah besar fungsi terhadap frekuensi, contohnya pada jalur telepon. Nah, kemudian ini untuk atenuasi. Selanjutnya adalah delay atau distorsi. Nah, di sini kejadian aneh dari media transmisi hardwire yang disebabkan oleh kecepatan perambatan sinyal melalui medium hardwire. Nah, dengan variasinya di situ. Maksudnya di sini terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda dan delay distorsi kritis untuk data digital. Nah, maksudnya ya untuk delay ya kalau kalian misalnya menggunakan voice call atau menggunakan telepon, kalian sudah ngomong di penerima dia mendapatkan informasinya dengan waktu yang berbeda. Jadi di situ ada delay di situ. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan noise. Nah, di sini noise itu adalah tambahan sinyal yang tidak diinginkan dan merupakan faktor pembatas utama dalam sistem komunikasi data. Nah, di sini maksudnya itu ya, ada sinyal-sinyal yang mengganggu pada komunikasi data itu sendiri. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah thermal noise, yang kedua adalah intermodulasi noise, yang ketiga adalah crosstalk, yang keempat adalah impulse noise. Nah, di sini contohnya thermal noise yang pertama. Disebabkan oleh panas elektron dalam konduktor. Nah, sehingga tidak dapat dihapus atau dilenyapkan. Nah, di sini maksudnya ya karena ada suhu yang bervariasi atau yang terlalu tinggi, maka menyebabkan adanya noise pada sinyal tersebut. Kemudian yang kedua adalah intermodulasi noise. Apabila sinyal-sinyal dengan frekuensi berbeda bersamaan memakai medium transmisi yang sama, sehingga menghasilkan sinyal-sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalian dari dua frekuensi asalnya. Misalnya, sinyal dengan frekuensi F1 dan F2, maka akan mengganggu sinyal dengan frekuensi F1 ditambah F2. Hal ini timbul karena ketidakliniran dari transmitter, receiver, atau sistem transmisi. Nah, yang ketiga contohnya adalah crosstalk. Ditimbulkan oleh
pel elektrik antara kabel yang diletakkan berdekatan. Misalnya antara two-shot pair atau kabel koaksial yang membawa multiple sinyal, yang merupakan penghubung antar sinyal yang tidak diinginkan. Misalnya pada percakapan telepon mendengarkan suara lainnya. Jadi ada suara-suara aneh di situ. Nah, sinyal pemancar yang ditangkap antena. Jadi istilahnya karena ada crosstalk ini, jadi ada istilahnya gangguan pada saat kalian melakukan telepon. Kemudian yang ketiga adalah impulse noise. Nah, di sini terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau spike-spike noise dengan durasi pendek dan dengan amplitudo yang relatif tinggi, dihasilkan oleh kilat dan kesalahan dan cacat dalam sistem komunikasi, atau merupakan gangguan kecil untuk data analog karena gangguan elektromagnetik dan menjadi sumber utama dalam komunikasi data digital. Jadi di sini ada gangguan elektromagnetik pada impulse noise. Kemudian selanjutnya adalah, nah di sini contoh noise pada signal digital. Nah, saya berikan contoh di sini data yang ditransmisikan 01 01 0 11 00 11 00 1010. Nah, di sini kita lihat nih, kalau kita representasikan ke dalam bentuk signal seperti ini, jika dia 1 dia logikanya akan high, jika 0 akan low. Nah, kita lihat ada noise yang masuk seperti ini. Kemudian pada saat sinyal tersebut digabungkan dengan noise-nya, nah kita kalian lihat seperti ini. Oke, di sini 0, oke masih bisa diterima. Oke. Nah, kemudian di sini ada noise yang sangat tinggi di bit 0. Tadi data yang low, yang 0 tiba-tiba karena noise-nya tinggi berubah menjadi 1 di sini. Kemudian lanjut. Oke, nggak ada masalah. Nah, sini juga nih, pada saat dia ada nilai 1, kemudian tiba-tiba noise-nya sangat tinggi di sini. Sangat besar. Nah, jadi data yang tadinya 1 akan berubah menjadi 0. Nah, di sini, ini waktu sampelnya waktu yang sama, data yang diterima ini, kita lihat di sini, ada perbedaan nggak data yang diterimanya. Nah, kita lihat ini data yang diterimanya, ini data yang aslinya. Nah, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, di sini ada data yang berubah nih, karena adanya noise tadi. Yang seharusnya 0 dia menjadi 1. Sama juga di sini. Yang tadinya dia 1 dia berubah menjadi 0. Nah, di sini mengakibatkan adanya paket loss atau data yang hilang. Jadi data itu tidak sampai di tujuan dengan utuh. Nah, itu seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Cukup itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.